Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bertemu lagi di kelas Al-Munir ya. eh Pertama sekali saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekhilafan atau kesalahan selama kita berinteraksi belajar mengajar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kembali kita di bulan Ramadan mendatang dan seterusnya. Semoga kita dipanjangkan usia di dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan afdalun nas yakni man tala umruhu wa kathura amaluhu. Orang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya kemudian banyak pahalanya. Itu ya insyaallah mudah-mudahan kabul insyaallah. Nah, kita sekarang sudah sampai di pelajaran apa nih? Ada yang masih ingat sampai di mana? Wawan, sampai di mana ingat nggak pelajaran kita di Ahad ini? Sampai nah atau masalah ya. Ah, Masya Allah, Mutaz. Baik. Sebentar ya. Saya buat klaim hostnya dulu. Klaim host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kita masuk ke naat ya. Ya, jadi kita akan sedikit murojaah lagi. Sudah hampir selesai. Ini kita akan sedikit murojaah di masalah naat. Mana nih? Naat atau taukid badal. Jadi ada yang namanya tawabi. Tawabi itu yang mengikuti. Nah, tawabi atau yang mengikuti dia ada 4. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Kita mulai dari naat. Jadi naat itu sifat. Gitu. Jadi naat itu sifat, dia mengikuti kepada yang disifati. I'rabnya harus sama, kemudian ma'rifat nakirohnya harus sama, kemudian mudzakkar muannasnya juga harus sama, kemudian mufrad musanna jamaknya harus sama dengan yang disifati. Ini mengingatkan masalah mudzakkar muannas. Ya, kalau muannas itu nama perempuan, isim yang ada ta marbutoh, muannas majazi, kemudian jamak guer akil, kemudian nama daerah. Ini sudah dibahas ya. Kemudian ma'rifat nakirah juga harus sama, mengingatkan masalah ma'rifat. Ma'rifat itu isim domir, isim alam, isim yang ditambahkan al, isim yang mudhaf kepada ma'rifat. Contohnya misalnya kita bisa bikin
soal seperti ini. Misalnya eh misalnya al-baitu, rumah, al-jadidu, rumah yang baru itu tawilun, tinggi. Atau misalnya rumah yang baru itu misalnya jamilun, indah. Ya, tawilun panjang. Kita ambil jamilun, indah. Ya, kita coba sama-sama menguraikan. Al-baitu berperan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Betul, dia isim yang ada di awal. I'rabnya harus rofa. Isimnya mufrad. Tanda rofanya dhammah. Dhammah. Nah, al-jadidu ini sebagai apa? Man'ut. Naat. Hmm. Naat. Man'utnya itu ini. Al-bait. Bait. Naat harus rofa juga. Isim mufrad. Tanda rofa dhammah. Nah, kita lihat di sini sama-sama rofanya sama. Jadi dia si al-jadidu ini rofa sama ngikut ke sini. Kemudian ma'rifat ada al. Kemudian mudzakkar tidak pakai fakta marbutah. Al-baitul jadidu, rumah yang baru itu. Ini belum jadi kalimat sempurna. Rumah yang baru itu jamilun, indah. Nah, ini baru khobarnya. Fa isim mufrad tanda rafa dhammah. Mafhum? Insyaallah. Nah, gitu. Contoh lagi misalnya misalnya taskunu tinggal siapa? Al-banatu fi syaqqatin, sebuah apartemen. Apartemen yang baru. Jadi datin. Nah, anak-anak perempuan itu tinggal di sebuah apartemen yang baru. Syaqqatin jadidah. Atau syaqqatin jadidatin. Taskunu itu fi'il mudhari. I'rabnya rafa nasab atau jazm. Dhammah. Rafa Rafa. itu hanya dhamma. Gitu. Kenapa taskunu kita rafa i'rabnya? Karena tidak kemasukan amil. Atau menjazmkan. Karena tidak ada yang menasobkan ataupun tidak ada yang menjazmkan. Al-banatu sebagai Fa'il. fa'ilnya. Iya. I'rabnya harus fa. Jenis isim apa? Isim. Anas. Jama mu'annas. Muannas salim. Tanda rafa'nya. Dhammah. Betul. Fi, apa itu fi? Harfu jar. Syakkatin. Majrur. Oleh fi. I'rabnya jar. Jenis Isim isim mufrad mufrad dulu. Tanda jarnya. kasrah. Apartemen yang baru jadi datin. Berarti Nah, Naat. apa sifat? Ya, harus jar sama ke syakkatin. isim Dan mufrad mufrad, tanda jar apa? kasrah. Kasrah. Baik. Faham ya kawan akhwat masalah naat? Jadi Insyaallah Ustaz. naat ikut ke man'ut. Sifat ikut ke yang disifati. Harus Untuk sama. yang mana tidak perlu disebutkan berarti tadi. Nggak perlu. Tapi kita tahu kalau itu man'utnya gitu. Sekedar diketahui oleh kita aja. Gitu.
Ustad, izin bertanya. Eh, Boleh. Gimana? Kalau naat man'ut itu sama kayak sifat mausuf atau beda? Sama, sama istilahnya naat atau sifat. Nah, Oh iya, gitu. Coba siap. ada yang mengatakan bahwa sifat itu nanti digunakan untuk pengistilahan dalam ilmu sorof. Kalau di ilmu nahu biasanya dikatakan naat, tidak dikatakan sifat. Kalau secara bahasa, secara makna, naat itu sinonim dari sifat, gitu. Eh, eh, Misalnya eh, sifatnya si fulan itu bagus. Na'atu fulanin atau sifatu fulanin jamilun, gitu. Jadi sinonim gitu. Cuma dalam pengistilahan ilmu nahu itu digunakan istilah naat gitu. Ya. Ustad, jazakumullah khair. Dan lagi Sebentar Ustaz, saya belum clear. Kalau yang di contoh yang pertama kan ada ya, ini tadi naatnya jadid gitu ya Ustaz. Man'utnya jamil gitu ya. manutnya al-baitu, Oh, rumah yang baru itu. Gitu. Ini naat atau sifat, ini yang disifati manut, rumah. Yang disifati dengan baru itu rumah. itu disebutnya man'ut ya gitu Ustaz. Manut, betul. Kalau contoh yang keduanya, Ustaz, Hmm. contoh yang keduanya man'utnya eh, banat. Syakka ini. Baru itu mensifati apartemen, bukan mensifati anak-anak perempuan. Oh, Gitu. Apartemen yang baru. Nah, berarti manutnya syakka yang disifatinya. Gitu. Jadi manut itu yang disifati. Jadi datin, naat atau sifat mensifati apa? Mensifati apartemen. Berarti apartemen ini namanya manut yang disifatinya. Gimana? kalau 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 kata sifat itu jadid itu baru bukan kata sifat kalau di yang pertama ya Ustadz. Kata sifat. Jadi itu kata Oh, sifat. masih bingung. Oh, Baru dalam bahasa kita juga baru kata sifat. Gitu. Yang bikin bingungnya apa? paham. Kira-kira belum Nah, clearnya sebelah mana? Jadi kan yang bisa kita gunakan sebagai naat bahan dasarnya apa? Berarti kalau bicara bahan dasar bicara ilmu sorof. Itu isim fa'il, isim maf'ul itu bahan dasar naat. Sifat musyabahah, seperti jadid kan sifat musyabahah. Terus isim tafdil itu bisa jadi naat. Kalau masdar nggak bisa. Itu kalau bahan dasarnya kalau kita lari ke sorof ya, gitu. oh, jadi sifat musyabahah kemudian itu bisa dicarikan sebagai bahan itu ya Ustadz. Iya, isim fa'il. Ya. Misalnya isim fa'il itu misalnya rojulun solihun, seorang lelaki solihun yang soleh, isim fa'il. Gitu. Seorang lelaki isim maf'ul, seorang lelaki yang dimuliakan, mukromun, rojulun mukromun, dimuliakan. Baitun jadidun, sifat musyabah, rumah yang baru, gitu. Dan itu bisa dijadikan naat. Tapi kalau isim yang bukan memberikan makna sifat seperti masdar, misalnya doroba yadribu dorban pukulan, itu nggak bisa jadikan naat. Masdar itu eh, tidak bisa jadikan naat, gitu. Oh, baik. Terus jamil di sini indah itu bukan sifat juga ya Ustadz jadinya menjadi khobar kedudukannya. Ya khobar, makanya pengistilahan sifat nanti digunakan di sorof supaya tidak apa namanya
tidak saling bersilangan gitu. Kalau secara dilihat dari sorof, jamil itu memberikan makna sifat. Tapi kedudukannya dalam nahu, sifat itu bisa dijadikan khobar, bisa dijadikan naat, bisa dijadikan mubtada, bisa dijadikan mudhof ilai, bisa mafhum. Oh, baik, Misalnya baik. jalisun Hmm. itu dalam istilah sorof itu kategori sifat. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah itu kategori sifat. Nah, ini ketika dimasukkan ke dalam struktur dalam nahwu, jalisun itu jadi mubtada bisa, jadi khobar bisa, jadi fa'il bisa, jadi naat bisa gitu. Bisa dipahami? Hmm. Baik, baik Ustaz. Nah, Syukran. gitu. Ya Allah. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Begitu ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa difahami istilahnya. Jadi biasanya di dalam nahwu menggunakan istilah na. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, sekarang kita masuk ke kategori berikutnya yang mengikuti isim sebelumnya itu atof. Ya. Atof itu gampangnya isim yang dihubungkan kepada isim sebelumnya dengan kata penghubung huruf atof. Gitu. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Aliyun, datang Zaid dan Ali. Pertama wa dan. Ini huruf atof. Ja'a Zaidun wa Aliyun, datang Zaid dan Ali. Ali ma'tuf ke Zaid. Ali dihubungkannya ke Zaid dengan perantaraan wawu atof. Jadi sama. Zaidun fa'il. Robnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Wawunya wawu atof. Wawu atof. Aliyun ma'tuf ke Zaid. Cara menjelaskannya gitu. Aliyun ma'tuf ke Zaid. Diatofkan ke Zaid kalau bahasa Indonesianya. Atau kalau bahasa bebasnya ya dia itu dihubungkan ke Zaid dengan perantaraan wa itu. Jadi Aliyun ma'tuf ke Zaid, i'rabnya harus sama. Rofa. Nah, semufrad tanda rofa dhammah. Nah, dalam masalah atof ini hanya harus sama i'rabnya saja. Rofa, rofa, nasob, nasob, jar, jar, jazam, jazam. Selain itu bebas. Mau ma'rifat nakiroh, tidak sama, tidak masalah. Mau mufrad sama jama gitu. Tidak sama. Tidak mufrad, mufrad, musana, musana. Tidak. Bebas. Bisa difahami. Nah, yang kedua summa huruf atofnya. Summa kharajal muallimu, guru itu keluar. Summa kemudian al-muta'allimuna, murid-murid. Lihat di sini muallimunya mufrad tapi muta'allimunanya jama, tidak masalah. Yang penting i'rabnya harus sama. Al-muallimu fa'il, rafa semufrad dan rafa dhammah. Summa huruf ataf, al-muta'allimuna ma'tuf ke al-muallimu. Sama-sama rofa. Jenis isim jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Gitu. Kemudian fa, artinya sama kemudian. Dakharal ustadu fatulab. Ustad masuk, fa kemudian at-tulab, murid-murid. At-tulab ma'tuf ke al-ustad. I'rabnya sama-sama rofa. Tapi al-ustad isim mufrad, at-tulab jamak taksir. Kemudian ada au atau. Ayuhibbu Zaidun, apakah Zaid suka al-inaba anggur, awit tamro atau kurma. Nah, sama-sama nasab. Ada am juga sama atau. Ayakhtarul walidu, apakah ayah memilih baitan, rumah, au syaqqatan atau apartemen. Sama nasab. Ada bal,
La yadhabu Zaidun ilal Madinati. Zaid tidak pergi ke Madinah. Bal Aliun, melainkan Ali. Berarti Aliun ma'tuf kemana? Zaidun. 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 Gitu. Makanya sama-sama rofa. Berbeda kalau kita bilang begini. La yadhabu Aliun ilal Madinati. Balil. Makkata. Bal misalnya. Balil qaryati. Makkata. Batu karya. Korea. Maka kata nanti saya Munsharif. Sini belum ada. Balil qaryati. Zaid nggak pergi ke kota, melainkan ke kampung. Berarti al-qaryati matufnya kemana? Al-Madinati. Dinati. Nah, seperti itu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Nah, gitu. Lakin, melainkan. La yanamu Zaidun, Zaid tidak tidur. Melainkan Amar yang tidur. Lakin Amar. Adalah tidak. Yadkhulul jannata, masuk surga siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin. La al-kafiruna, bukan orang-orang kafir. Nah, ini apa namanya? Huruf-huruf atofnya. Contohnya ini. Ja'a fil madhi mabni fathah, Zaidun fa'il, rofa isim mufrad, tandanya dhammah. Wa-nya huruf atof, aliyunnya ma'tuf ke Zaid. I'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Ada pertanyaan? Bentar Ustaz, bisa dilihat lagi yang contoh-contoh tadi Ustaz, belum saya. Nah. Sudah? Sudah, Ustaz. Itu ya. Contohnya. Lalu catatannya di sini nanti ada. Kalau wa itu tidak memberikan faidah harus berurutan. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Aliun, datang Zaid dan Ali. Mungkin Zaid dulu disusul Ali. Mungkin Ali dulu disusul Zaid. Mungkin bareng dua-duanya. Gitu. Ja'a Zaidun wa Ali. Datang Zaid dan Ali pokoknya. Siapa yang duluan bebas. Bareng pun tidak masalah. Tidak memberikan makna spesifik gitu. Pokoknya Zaid dan Ali yang datang. Itu. Makanya dimaknai siapa yang lebih dulu kalau ada indikatornya ataupun bersamaan gitu. Makanya ada dalam Al-Qur'an menurut sebagian ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bermakna bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah. Bersamaan dengan itu, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu karena kita ingin ibadah, kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa. Gitu. Kalau summa, nah itu ada faidah berurutan. Harus yang pertama dulu, terus yang kedua. Kharajal muallimu, itu mesti guru dulu yang keluar. Tsummal muta'allimuna, lalu disusul oleh murid-murid. Gitu. Tapi kalau summa ada jeda. Gitu. Jadi summa itu ada jeda. Kalau fa kemudian dia berurutan dan tidak ada jeda, langsung. Dakhalal ustadu fatulab. Jadi ustad masuk langsung disusul oleh tulab. Itu beberapa catatan. Mafhum? Ada pertanyaan? Gitu. Yang terakhir yang Pak, gimana tadi Ustaz? Fa itu berurutan. Dia memberi faedah tertib, harus berurutan. Jadi ustad Berurutan dan tidak ada jeda kah? tidak ada jeda. Ya. Tidak ada jeda, betul. Kalau summa berurutan dan ada jeda.
Kalau wa tidak memberi kepastian. Pokoknya dia dan dia gitu yang datang. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau au dan am itu ada beda atau enggak penggunaannya? Kalau apa? Au dan am kan artinya sama-sama atau. Kalau dalam Mhm. penggunaan kalimat ada perbedaannya nggak, Ustaz? Am itu biasanya ada pertanyaan. Apakah begini-begini atau gitu nah. Nah, kalau au tidak mesti gitu. Ya, Ustaz, syukran. Afwan. Ada lagi? Ustaz, apa mau nanya? Hmm. Kalau di Al-Quran itu kan ada fa dan ada wa, Ustaz. Nah, itu, kalau wa berarti kan dia tidak menunjukkan urutan ya, Ustaz ya. Kalau tidak ada indikasi dia tidak memberikan makna urutan gitu. Mm. Terus gimana? Ya, kalau fa itu kan kadang suka ketukar nih antara fa dan wa kalau lagi menghafal gitu, Ustaz. Maksudnya untuk membedakannya itu gimana ya, Ustaz? Apakah kita harus tahu artinya atau gimana jadinya, Ustaz? Kalau fa dan wa sih beda sih. Pasti beda. Dari sisi lafaz, dari sisi makna beda. Itu lebih ke apa ya? Sering-sering murojaah aja gitu. Jangan sampai tertukar antara fa dan wa. Tuh. Seperti itu. Tapi begini, ini ada satu ungkapan ya dari seorang ulama Al-Azhar. Al-Quran itu di dalam Al-Quran sendiri diberikan sifat aziz. Al-Quran Al-Aziz. Al-Quran yang agung itu. Aziz itu sebetulnya Al-Quran itu tidak bisa dikuasai secara mutlak oleh manusia. Itu jadi meskipun orang itu sangat mungkin, nah, mesti satu saat ada lupa gitu. Apa ya gitu yang terlewat. Nah, mesti ada begitu. Meskipun dia sangat mungkin. Karena kalau dia bisa menguasai tanpa salah sama sekali setiap saat, setiap waktu, berarti dia bisa menguasai Quran. Sedangkan Quran itu aziz, tidak bisa dikalahkan. Gitu. Itu kata beliau begitu. Yang mungkin aja mesti ada lupanya. Apalagi yang seperti saya gitu yang murojaahnya kalau lagi semangat murojaah, kalau kurang semangat murojaahnya kurang atau bahkan mungkin terlewat murojaah. Itu seperti itu. Jadi lebih kepada kita banyak-banyak murojaah saja. Seandainya lupa karena pemberian Allah saja untuk menyatakan kemukjizatan Quran gitu yang tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh manusia. Bukan lupa karena kitanya nggak murojaah, bukan. Nah gitu. Lebih ke situ sih barangkali. Ya, baik Ustaz, syukron. Afwan. Ada lagi? Karena kalau wa sama fa ya memang beda. Kecuali kalau pertanyaannya gini, ada fa artinya maka, ada fa artinya kemudian, ada fa artinya sebagai jawab syarat, ada fa sebagai permulaan kalimat. Gimana membedakannya? Nah, itu baru satu pertanyaan yang dia memerlukan pemahaman terhadap teks, terhadap bahasa Arab, terhadap kita membaca tafsir dan sebagainya. Itu seperti itu. Termasuk wa, ada wa sumpah, ada wa artinya bersama, ma'iyah, ada wa artinya sedangkan, wawu hal, ada wa artinya sebagai permulaan kalimat, tidak diterjemahkan. Ada wa eh, macam-macam wa. Nah kalau pertanyaan bagaimana membedakan wa yang artinya ini, artinya ini, artinya ini, nah itu perlu murojaah dalam ilmu nahu, perlu pendalaman dalam ilmu nahu. Seperti itu. Ada lagi Baik. pertanyaan? Ustadz Afwan, izin Hmm. bertanya, untuk yang am itu mutlak dia berada dalam istifham gitu Ustadz, pertanyaan atau Ya, ada di lagi? dia itu ada istifham. Am itu
eh, istifham, di awal istifham gitu. Eh, Iya, seingat saya itu. Tapi nanti saya murojaah lagi ya. Jadi secara umum am itu didahului oleh istifham. Nah, gitu. Ada Ustaz, lagi mungkin bentar. tambah? Kalau waw itu adanya di awal kalimat, apakah itu disebut atof atau satu lagi itu apa? Istinaf. Isti'naf. Iya, Nah, itu gimana Ustadz cara apa namanya mengartikannya? jadi zaman dulu ketika seorang menulis teks gitu ya, dia belum ada tanda baca. Jadi di dunia Arab itu, dunia penulisan bahasa Arab itu baru ada tanda baca, titik, koma, kutipan dan sebagainya itu baru abad sekarang aja di abad 20 gitu. Nah, sebelumnya tidak ada titik koma, tidak ada paragraf. Terus pakai apa? Nah, biasanya pakai wa untuk menunjukkan sebuah kalimat yang baru atau pakai fa. Itu tidak perlu kita terjemahkan gitu. Gitu barangkali. Jadi itu hanya untuk menunjukkan itu permulaan awal kalimat saja gitu ya Ustadz maksudnya. Sebagai menunjukkan awal Hmm, kalimat gitu. Syukran Ustadz. Afwan. Nanti kalau misalnya kita sebagai penerjemah, kalau kita melihat kitab klasik, itu suka ada wa. Nah, kalau wa-nya istinaf, kita tidak perlu terjemahkan. Gitu. Karena nanti eh bagi pembaca, kan kita sajikan ke pembaca awam ya. Dia lihat kok dan lagi banyak banget dannya. Nah, gitu kan. Gitu. Jadi lebih pas itu kalau istinaf kita nggak perlu terjemahkan. Tapi kalau waw atof kita terjemahkan dan gitu. Kalau waw ma'ah kita terjemahkan bersamaan dengan. Kalau waw hal kita terjemahkan sedangkan. Nah, gitu. Kalau waw kosam terjemahkan demi. Nah, gitu. Ada lagi? Contohnya yang waw ma'ah itu yang seperti apa Ustadz? Misalnya ini. Ja'a Zaidun wa Aliyan. Datang Zaid bersamaan dengan Ali. Oh, Gitu. Berarti wawunya waw ma'iyah. Alinya maf'ul ma'ah. Nanti kita akan belajar di Al-Munir 2. Kalau ini memberikan menas atau memastikan pemaknaan bahwa Zaid dan Ali itu bareng. Tidak Zaid duluan, tidak Ali duluan. Bareng. Tapi kalau ja'a Zaidun wa Aliyun, nah ini nggak memberi kepastian siapa yang duluan, apakah bareng atau enggak. Nggak memberi kepastian. Yang penting Zaid dan Ali datang. Saya dipahami. baik Ustadz. Syukran. Afwan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya, contohnya, Zaidun wa Aliyun, Zaid dan Ali adalah talibani solihani, dua orang pelajar yang soleh. Silahkan, coba. Ada yang mau menjelaskan i'rabnya? Kita bikin satu contoh saja. Zaidun berperan sebagai apa? Mubtada ya. Mubtada. Ada wawunya waw atof, Aliyun Aliyun. ma'tuf ke Watuf Zaid. Zaidun. Zaid. Talibani Khobar. khobar, khobar rofa. Muthanna. Karena rofanya alif. Alif. Solihani Naat. Naat. Nah, dua pelajar yang soleh gitu. Kira-kira seperti itu ya. Cukuplah untuk naat atof ya. Sekarang taukid. Kalau taukid itu menegaskan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ja'ar ra'isu, datang presiden. Nah, datang presiden dalam
alam pikiran orang Arab itu masih belum tegas. Masih memberikan kemungkinan penafsiran yang lain. Bisa yang datang itu ajudannya, bisa atas nama presiden, bisa yang datang itu surat perintahnya saja, bisa yang datang itu hadiahnya saja, misalnya gitu. Macam-macam gitu penafsiran. Nah, kalau kita mau menegaskan, yang datang itu presiden, sosoknya yang datang. Maka kita berikan tambahan ja'ar roisu, datang presiden itu nafsuhu, yaitu dirinya yang datang. Nafsu itu sosoknya. Nah, itu ini namanya taukid, menegaskan bahwa yang datang itu sosok dirinya yang datang, bukan yang lain. Gitu. Nah, harus sama i'rabnya, rofa rofa, nasob nasob, jar jar. Ini namanya taukid. Ar-ra'isu namanya muakkad, yang ditegaskannya. Gitu. Apa saja isim-isim yang bisa menjadi bahan dasar untuk taukid? Ini mudah karena sudah ditentukan beberapa kata saja. Untuk di level 1 kita mempelajari 4 saja dulu. Ada nafsu, ada ainu, sinonim. Nafsu dan ainu artinya zatnya, sosoknya. Misalnya hadorul amiru, ya, gubernur itu datang, nafsuhu, tegasnya dirinya yang datang. Itu dirinya yang datang. Atau pakai ainuhu boleh. Hadorul amiru ainuhu, sama, artinya sama. Bukan mata ya, ain di sini maksudnya sama dengan nafsu. Kan ain itu satu kata yang banyak arti. Yang dimaksud di sini ainuhu itu sosoknya, dirinya yang datang. Itu. Si muakkadnya, kata yang mau ditegaskannya harus marifat. Al-amiru. Ada al di sini. Nah, si taukidnya kasih mudhof ilaih. Nafsuhu, hu-nya kembali ke sini. Atau ainuhu kembali ke sini. Gitu. I'rabnya harus sama, nafsu, taukid, rofa, si mufrad, tanda rofa dhammah. Ngikut ke al-amiru. Jadi, ja'a fi'il, hadara fi'il madi mabni fathah. Al-amirunya fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofa dhammah. Nafsu, taukid. I'rabnya rofa, isim mufrad, tandanya dhammah, dan dia mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih. Dhamir muttasil mabni dhammah. Gitu. Atau ainuhu sama. Gitu. Mafhum? Nah, kalau ja'at misalnya Hindun nafsuha, kalau perempuan, nah misalnya saya bikin contoh di sini. Jadi si domirnya harus serasi, harus selaras. Misalnya di sini saya bikin ja'at, datang siapa? Hindun nafsuha, yaitu sosoknya yang datang. Nah, hak kembali ke Hindun. Gitu. Saya difahami? Kalau satu orang, kalau apa laki-laki, nafsuhu, Zaidun, datang Zaid, yaitu dirinya yang datang, nafsuhu. Nah, nafsu, hu kembali ke Zaid. Jadi harus ada domir sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Kemudian, tapi kalau lebih dari satu orang, banyakkan gitu. Kalau dua orang masih bisa pakai nafsu, pakai ain masih bisa. Misalnya hadara al-waladani, dua orang masih bisa. Misalnya ja'a, datang al-waladani. Datang dua anak itu nafsuhuma, boleh. Masih bisa. Nah, kalau banyak pakai jami'u, semua, atau kullu, artinya semua. Misalnya
Ja'atul labu, datang murid-murid. Kita mau menegaskan, tegasnya yang datang itu semuanya. Ja'atul labu kulluhum. Atau jami'uhum. Nah, kullu atau jami'u itu taukid. Menegaskan tulab. Harus ada mudhaf ilaih kembali ke tulab. Kulluhum jami'uhum. Fasajadul malaikatu kulluhum ajmain. Ajma'un ya. Kulluhum. Mafhum? Ikhwan, akhwat, saya difahami. Ustad, Gimana? izin bertanya Ustad. Boleh? Yang tadi dicontoh itu kan ada fiil mudhari yang jaa itu. Fi'il madhi ja. Oh iya, fiil madi. Fiil madi yang jaa itu. Nah, itu teh nggak harus sama jumlah failnya. Kan kayak misalnya al-waladani kan kalau berdua bukan jaa gitu Ustad. Kalau apa namanya? Yang sering dipakai itu begini. Sering dipakai. Jadi seperti ini. Misalnya zahaba Zaidun. Atau al-waladani, dua orang. Atau banyakkan at-tullabu, murid-murid. At-talibuna, murid-murid. Sama satu kata zahaba. Gitu. Sama. Zahaba. Seperti itu. Syukron Ustad. Afwan. Ini sering dipakai. Ustadz punten Ustadz yang contoh yang al-waladani tadi untuk nafsunya nafsu huma atau nafs aja Ustadz? Nafsu huma. Al-waladani kan Nafsu dua huma. orang. Jadi huma kembali ke al-waladani. Seperti itu. Saya difahami, akhwat? Nah, gitu. Di sini ada persyaratan kesamaan i'rab enggak Ustadz? Harus. Al-waladani kan rofa sebagai fa'il. Tanda rofanya alif musanna. Nafsu juga rofa. Si mufrad tanda rofa dhammah. Oh, Gitu. Harus sama. baik. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu taukid ya. Terakhir, padal. Ini mah dikebut jadinya. Tanggung. Masih ada waktu sedikit lagi. Badal. Kalau badal itu, nah, dia itu apa ya? Kita mengatakan itu me- lebih apa namanya? Lebih memperjelas gitu. Misalnya begini. Ja'a Zaidun. Datang si Zaid. Atau datang, ini saya, Ja'a ummuka. Datang ibumu. Yaitu Hindun. Nah, yaitu Hindun. Jadi dia memberikan satu identitas tambahan. Atau dia menjelaskan penjelasan tambahan tentang identitas ummuka. Datang ibumu yaitu Hindun. Nah, nanti kita seandainya membuang ummuka pun artinya tetap bisa difahami. Datang Hindun. Boleh gitu. Ja'a ummuka. Datang ibumu yaitu Hindun. Jadi itu namanya badal. Jadi badal itu apa ya namanya? Memberikan informasi tambahan tentang kata sebelumnya gitu. Nah, lebih enak gitu. Datang ibumu
yaitu Hindun. Atau misalnya datang temanmu, yaitu Zaid. I'rabnya harus sama ya, rofa, nasab, nasab. Nah, jadi Zaid berarti Hindun berarti badal dari ummu gitu. Hanya rofa. Ustad, Zaid afwan. gimana? Ja'a atau ja'at, Ustad? Ja'at, betul. Jadi Zaid adalah sodiq, temanmu. Temanmu itu Zaid. Jadi dia gitu. Huwa. Dia itu dia. Atau hiya. Saya difahami. Jadi memberikan informasi tambahan tentang kata sebelumnya. Kalau taukid itu dibatasi katanya. Ada nafsu, ada ainu, ada kullu, ada jami'. Kalau badal dia nggak dibatasi. Contoh lagi misalnya Allahumma sholli ala, ya Allah berikanlah curahan rahmat, tambahan rahmat ala sayyidina, pada pimpinan kami, junjungan kami, yaitu, nah gitu, Muhammadin. Berarti Muhammadin itu badal dari sayyidina, sayyidi. Nah gitu. Nah, seandainya kita membuang sayyidina, langsung ala Muhammadin, boleh. Bisa difahami maknanya. Gitu. Kalau ini kan enggak. Misalnya, Ja'at Hindun nafsuha, datang Hindun, tegasnya dirinya yang datang. Kalau saya buang, Ja'at nafsuha, datang dirinya. Dirinya siapa? Gitu. Ini beda. Kalau badal itu bisa kita buang si mubdal minhu dan tetap bisa difahami. Datang ibumu yaitu Hindun. Seumpama kita bilang datang Hindun, tidak akan salah arti ya. Hindun ya yang akan jadi ibumu itu ya dia itu. Gitu. Bisa difahami? Itu namanya badal. Pengganti badal itu. Seandainya kita hapus ummuka, Hindun bisa jadi pengganti. Bisa difahami ya? Nah itu. Itu Pak badal. Ustadz, Gimana? kalau posisinya dirubah antara badal dan apa istilahnya mubdal minhu ya atau apa, itunya jadi berubah tidak Pak Ustadz? Misal Ja'at Hindun ummuka atau jadi Sama. taukid? Oh tidak juga ya, Tidak juga. Sama. Sama. Ja'at Hindun ummuka. ummuka. Datang Hindun yaitu ibumu. Sama aja. Dibulak-balik sama. Yang Dibuang yang jadi badalnya tidak berubah Pak Ustadz. yang belakang. Tetap Oh yang belakang. tetap yang belakang. Jadi acuannya ke yang belakang sebagai badal ya. Tuh. Ja'at Hindun ummuka atau Ja'at ummuka Hindun. Nanti yang badal yang belakang. Gitu. Sekarang kita lihat. Jadi eh, jadi badal itu tabi yang dimaksudkan untuk dihukumi yang sebelumnya didahului mubdal minhu yang tidak dimaksudkan. Jadi maksudnya eh, saya mau mengatakan Hindun gitu. Ja'at Hindun. Tapi saya kasih pendahuluan. Datang ibumu, yaitu Hindun. Nah, saya mau menjelaskan Hindunnya, tapi kasih pendahuluan ummuka. Itu namanya badal. Tapi supaya tidak ribet dengan definisi, begitu sajalah. Jadi badal itu memberikan informasi tambahan terhadap isim sebelumnya. Kira-kira begitu. Ustadz punten Ustadz. Ya. Nah, kalau di pelajaran naat man'ut tadi kan kita tetapkan naatnya, kita kemudian tetapkan man'utnya, terus sebutkan naatnya gitu kan ya Ustadz ya. Nah, kalau yang di sini yang Ja'at ummuka Hindun, yang badalnya Hindunnya atau
Hindun. mukanya. Yang paling belakang nanti dijadikan badalnya. Oh, Hindun. meskipun ini misalnya diganti tadi, diubah posisi, saya belum paham. Ja'at Hindun Ummuka, jadi badalnya Ummuka. Muka gitu. Jadi di Oh, paling baik. belakang. Siap. Nah, gitu. Nah, badal ini ada 3 model. Yang pertama badal kul min kul, semua dari semua. Jadi keseluruhan mewakili keseluruhan. Misalnya ja'a waliduka amrun, datang ayahmu yaitu Amr. Amr itu adalah keseluruhan dari ayahmu itu, bukan cuma kakinya aja, bukan cuma kepalanya aja. Dia gitu, dia adalah dia 100%. Datang ayahmu yaitu Amr. Nah, maka disebut Amr badalul kulli minal kul. Amr itu badal yang keseluruhan, Amr mewakili keseluruhan waliduka. Nah, gitu. Ini model badal kul min kul. Contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nabi Muhammad itu ya pimpinan kami, sayyidina. Nah, kul min kul. Gitu. Itu contoh badal kul min kul. Ada badal ba'd min kul, sebahagian mewakili keseluruhan. Atau sebahagian eh, mewakili dari keseluruhan. Misalnya, akala Zaidunil khubza, Zaid makan roti sulusahu, sepertiga dari roti itu. Nah, ini sebahagian kan? Sulusa itu badal ba'ad, sebahagian dari keseluruhan al-khubza. Nah, itu juga badal. Akala Zaidunil khubza sulusahu. Zaid makan roti yaitu sulusahu, sepertiganya. Gitu. Kemudian syaribat Hindunil qahwata, Hindun minum kopi nisfaha, setengahnya. I'rabnya harus sama ya. Al-khubza nasob, sulusa nasob. Al-qahwata nasob, nisfa nasob juga. Sama. Gitu. Itu namanya badal ba'ad min kul. Yang ketiga badal istimal. Kalau istimal itu bukan mewakili jasadnya, tapi suatu yang lain di dalam dirinya. Misalnya a'jaba, membuat kagum, fi'il madhi. A'jaba, membuat kagum, ni kepada diriku. Siapa? Asy-syaikhu, syaikh itu. Yaitu ilmuhu, ilmunya. Nah, ilmu itu bukan keseluruhan dari syaikh, bukan sebahagian dari jasadnya syekh juga. Tapi ilmu itu sesuatu yang ada pada dirinya syekh. Gitu. Itu namanya istimal badalnya. Ajabani syekhu ilmuhu. Syekh itu membuat diriku kagum, yaitu ilmuhu, ilmunya. Nah, gitu. Contoh lagi, yanzulullahu, Allah turun, yaitu rahmatuhu, rahmatnya. Ila sama'i dunya, ke langit dunia. Itu contoh lain. Seperti itu. Itu namanya badal istimal. Bisa difahami, akhwat? Kalau belum paham, coba dicari misalnya di YouTube tentang badal ya, untuk pemula misalnya. Kita bisa dapat banyak informasi. Jadi kita murojaah pelajaran Al-Munir ini, ya, kira-kira yang belum paham sebelah mana, kita bisa tambah dari yang lain. Misalnya saya belum paham nih masalah atof. Nah, bisa cari pelajaran atof, tapi carinya yang untuk pemula dulu gitu. Apakah di YouTube atau di Google, artikel-artikel. Sekarang sudah banyak sekali gitu. Nanti mudah-mudahan bisa lebih paham. Sebetulnya ya urutan ilmu nahumah gini-gini aja, cuma ada yang sederhana, ada yang diperluas. Kalau yang sederhana untuk pemula, ada yang diperluas. Semakin luas, semakin mendalam, berarti semakin tinggi tingkat level si pelajar itu. Gitu. Tapi inti pelajarannya gitu, masalah
jenis-jenis isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Pasti bakal balik lagi ke situ. Kemudian isim yang mabni apa saja? Isim ini, isim ini. Terus i'rabnya gimana? Kalau jadi fa'il, jadi maf'ul bih, itu rofa, jadi mubtada, jadi khobar. Akan seperti itu. Gitu. Jadi tinggal di murojaah saja. Yang penting gambaran globalnya kita sudah punya. Gitu. Tinggal diperdalam saja, insya Allah. Manjada wajada ya. Barang siapa sungguh-sungguh, insya Allah ketemu. Kata orang Sunda, lamun kayang pasti pareng. Gitu. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh ya tidak ketemu. Gitu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sudah selesai pelajaran Nahwu 2. Tinggal kita ujian. Insya Allah nanti saya coba share file ujiannya. Ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh semua ya. Insya Allah. Ada yang ingin disampaikan? Kalau lulus kita masuk sorof. Kalau misalnya sudah paham mau langsung masuk kelas sorof yang berbayar ada di ruang sanad. Insya Allah bulan depan ada kelas sorof. Satu buku selesai dalam 1 bulan. Atau kalau mau yang bareng di Al-Munir ini, ya bisa nanti ikut ujian, terus kita ikuti jenjangnya. Ada sorof di level 3 ini insya Allah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Hmm. Jazakallah khair, Ustaz.